Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها المسلمون والمسلمات, semoga Allah tabaraka wa ta'ala senantiasa merahmati dan melindungi kita dari segala keburukan dan mara bahaya. Pada kesempatan malam ini kembali kita dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala untuk berjalan di atas titian ilmu, dimudahkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala mengkaji dan mengaji, dimudahkan langkah-langkah kaki kita untuk mendatangi rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala dalam tafaqquh fid din, memperdalam ilmu agama kita. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kelezatan ilmu tidak diketahui kecuali orang-orang yang merasakan berharga dan mulianya ilmu, sehingga kita mendapati keajaiban, kita mendapati para ulama as-salaf yang terdahulu ketika mereka mendapatkan mara bahaya, sehingga yang terbesit adalah kelezatan ilmu yang ada pada benak dan pikiran mereka. Ketika seseorang berhadapan dengan mara bahaya, yang dia pikirkan adalah nyawanya, yang dia pikirkan adalah keselamatannya, yang dia pikirkan adalah dirinya. Berbeda dengan para ulama, dia melupakan sejenak mara bahaya yang berhadapan dengan dirinya, namun yang dipikirkan adalah ilmu yang dia bisa dapatkan ketika berhadapan dengan mara bahaya tersebut. Disebutkan oleh Imam Az-Zahabi di dalam kitab Siyar A'lamin Nubala dari Husain ibn Ahmad Ar-Razi dari Abu Ali Ar-Ruzbari, beliau mengatakan, bercerita tentang kisah seorang alim
Beliau mengatakan kana sababu dukhuli Misra hikayata Bunanil Hammal. Yang menjadikan aku mendatangi negeri Mesir karena aku mendengar cerita salah seorang alim yang bernama Bunan Al-Hammal. Wadzalika annahu amara Banu Tulun bil ma'ruf fa amara bihi an yulqa baina yaday sab'. Jadi Bunan Al-Hammal ini salah satu ulama yang sangat tegas dan suka berdakwah kepada para penguasa. Ya, tanpa basa-basi tentunya. Al-haq al-haq, kebenaran-kebenaran, kesalahan-kesalahan. Nah, sehingga penguasa Ibnu Tulun yang berkuasa pada saat itu tidak suka dengan apa yang disampaikan oleh Bunan Al-Hammal, sehingga dia dilemparkan ke dalam kandang singa. Dilemparkan, dimasukkan ke dalam kandang singa. Faja'ala yashummuhu wa la yadurruhu. Singa itu mendekatinya dan menciumnya. Ya, diendus-endus. Ya, diendus-endus. Dan tidak membahayakannya, enggak digigit sedikit pun. Ikhwatal iman, akhirnya dia dikeluarkan dari kandang singa tersebut. Ada orang yang bertanya kepada dia, "Malladzi kana fi qalbika haitsu syammak?" Apa yang ada di dalam benakmu, di dalam hatimu ketika singa itu sudah datang mengendus-endusmu? Qala kuntu atafakkaru fi su'ri as-siba'i wa lu'abiha. Yang aku pikirkan pada saat itu adalah bagaimana hukum bekas minumnya binatang buas dan hukum ludahnya buas tersebut, najis atau suci. Antum bayangkan para jamaah, yang dipikirkan masalah tentang ilmu fikih yang dia bisa istinbat pada saat itu, bukan yang dipikirkan nyawanya, bukan yang dipikirkan apa? Keselamatannya. Ini kelezatan ilmu yang mereka rasakan, ikhwatal iman. Makanya jangan heran kenapa mereka ada yang meninggalkan istrinya sampai bertahun-tahun. Sampai salah seorang ulama mengatakan, pilih kamu sabar menunggu saya atau saya ceraikan kamu. Dia berangkat dari Mesir menuju Madinah untuk berguru kepada Imam Malik ibn Anas, Imam Daril Hijrah rahimahullahu ta'ala. Makanya Imam Muslim para jamaah. Ada yang tidak tahu Imam Muslim di sini? Ada yang tidak tahu Imam Muslim apa enggak? Ada yang tahu atau tidak? Namanya aja tahu. Yang punya kitab Sahih Muslim. Kitab nomor 2 yang paling sahih setelah Al-Quran. Antum tahu kenapa beliau meninggal dunia? Karena sebab sakit. Makan kurma 1 keranjang. Sebutkan oleh Imam Al-Hakim rahimahullahu ta'ala. Ya, kisahnya suatu ketika Imam Muslim rahimahullah, disebutkan oleh Ibnu Salah kisah ini dalam kitab Fi Siyanatil Muslim. Suatu ketika dibuatlah majlis mudzakarah. Orang-orang bertanya kepada Imam Muslim tentang hadis. Sampailah sebuah pertanyaan yang diajukan kepada beliau tentang suatu hadis. Dan beliau tidak mengetahuinya. Akhirnya Imam Muslim merasa kecewa, ya khotal iman, merasa galau. Saya nggak bisa jawab. Akhirnya dia pulang ke rumahnya, dia mengatakan, la yadkhulanna ahadun minkum hadzal bait. Istrinya, anak-anak dikatakan, enggak boleh ada yang masuk ke kamar ini. Enggak boleh ada yang mengganggu saya. Faqila lahu uhdiyat lana sullatun fiha tamrun. Ada orang yang sudah menghadiahkan kepada kita 1 keranjang kurma.
Akhirnya ya, faqala qaddimuha, bawakan kepada saya. Faqaddamuha fakana yatlubul hadits wa ya'khudhu tamratan fayamdughuha fa asbaha wa qad fanat tamru wa wajada al hadits. Satu keranjang itu diletakkan di sampingnya Imam Muslim, sambil ditolaah semua kitabnya para jemaah ikhwatal iman, satu hadis buka terus sampai masuklah waktu pagi hari. Satu keranjang itu habis, kemudian didapatkan hadis yang ditanyakan kepadanya. Ikhwatal iman, itu kelezatan ilmu yang mereka dapatkan. Imam Al-Hakim mengatakan zadani thiqah min ashabina annahu marida wa mat. Karena sebab itulah Al-Imam Muslim rahimahullahu taala sakit kemudian meninggal dunia. Itu dia kelezatan ilmu, ikhwatal iman. Maka jangan heran ketika mereka berpindah dari negeri ke satu negeri untuk bisa mendapatkan ilmu. Ya. Kenapa mereka menjadi orang alim? Karena mereka adalah orang-orang yang serius belajar. Mereka orang yang menghargai ilmu. Mereka orang-orang yang memuliakan ilmu. Mereka orang yang cinta kepada ilmu. Mereka orang yang rela berkorban demi ilmu. Itulah yang menjadikan mereka orang-orang yang alim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mereka ditinggikan karena ilmu, ikhwatal iman. Maka kita di akhir zaman ini, ya, para tuwailibul ilm, para penuntut ilmu kelas 3 lah bahasanya, belum bisa dikatakan penuntut ilmu yang sebenarnya, berusaha untuk terus hadir di majelis ilmu, ikhwatal iman, belajar, ya. Karena membaca kita kurang, apalagi hadir majelis ilmu kurang, maka tambah sedikit ilmu yang kita dapatkan. Baik, kita lanjutkan para jamaah kajian kita dari kitab. Itu sedikit tentang, ya, motivasi dan semangat dari para ulama kita. Kitab Idahul Mahajjah fi Bayani Sabilis Salaf yang kita ambil dengan tema bid'ah menghancurkan sunnah. Babul bid'ati tahdimuddin wa tamhus sunnata. Bab bid'ah menghancurkan agama dan menghapus sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang bid'ah ini masih panjang lebar sekali, ya. Sekitar masih tinggal 8 atau 10 bab yang berkaitan dengan masalah ini. An Mujahid fi qawlihi ta'ala wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dari Mujahid rahimahullahu ta'ala, Mujahid ibnu Jabr, salah satu ulama tafsir dari kalangan tabi'in, muridnya Abdullah ibnu Abbas. Beliau mentafsirkan surat Al-An'am ayat ke-153. Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan fatafarraqa bikum an sabilihi, sehingga kalian bercerai-berai dari jalan Allah. Kata Imam Al-Mujahid, apa maksud wala tattabi'us subul? Janganlah kalian mengikuti jalan-jalan, yaitu al-bid'ah wasyubuhat, yaitu perkara-perkara baru di dalam agama, ibadah-ibadah yang tidak pernah dicontohkan oleh Rasul SAW dan para sahabatnya, wasyubuhat, dan kerancuan, perkara-perkara yang rancu, perkara-perkara yang tidak jelas statusnya di dalam agama. Maka ayat ini larangan, ya ikhwatal iman, dari mengikuti perkara-perkara bid'ah dalam bab ucapan, dalam bab keyakinan, dalam bab amalan. Karena itu akan membuat kita bercerai-berai dari jalan Allah. Jadi yang memecah belah itu adalah bukan sunnah Rasul SAW. Sunnah itu mempersatukan. Tapi yang mencerai-beraikan kita itu adalah perkara-perkara bid'ah di dalam agama.
Kalau kita berbicara tentang akidah Ahlus Sunnah, ya, dari ujung timur dunia sampai ujung barat dunia satu. Tidak ada perbedaan kecuali dalam beberapa furu' saja. Tata cara ibadah juga. Dari ujung timur sampai ujung barat tata caranya satu. Contoh kecil saja ikhwatal iman, zikir selesai salat fardu. Kalau kita melihat di negeri kita, istighfarnya saja beraneka ragam selesai salat. Ada yang baca alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum, alhamdulillah. Ada yang enggak baca alhamdulillah. Tapi dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dan yang lainnya, karena Nabi SAW idan sarafa anis salati istaghfara salatan. Nabi alaihi salatu wassalam jikalau selesai salat, beliau beristighfar sebanyak 3 kali. Tidak ada ucapan lain selain istighfar. Dibukanya salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi, dengan istighfar. Maka yang membuat perbedaan, membuat terjadinya perpecahan, itu bukan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tetapi adalah perkara-perkara yang tidak ada dasarnya, yang tidak ada dalilnya, yang tidak ada sunnahnya, yang tidak ada petunjuknya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala. Tapi saya ingin menyebutkan sebuah kisah para jamaah. Saya ambil ini dari kitab Rasail Ibnu Hazm. Seseorang yang bernama Hirash. Ini keluarga warna-warni. Artinya bid'ah itu selalu menimbulkan perpecahan. Dia punya 6 anak para jamaah. 2 anaknya Ahlus Sunnah, 2 anaknya Khawarij, 2 anaknya Rafidhah. Mereka saling bermusuhan. Ya. Sehingga suatu ketika bapaknya mengatakan, sesungguhnya Allah telah mencerai-beraikan hati kalian. Yang bisa bahasa Arab silakan rujuk kitab Rasail Ibnu Hazm pada halaman 112 kalau tidak salah sampai 115. Tentang cerita ini. Bahkan yang lebih lucu lagi, ada salah seorang ulama Ahlus Sunnah yang seorang Syiah yang bernama Sayyid Al-Himyari. Dia tokoh Syiah. Ya. Dia punya orang tua Khawarij. Anaknya suka melaknat orang tuanya, juga membalas laknatnya. Ini keluarga warna-warni ini para jamaah. Warna-warni manhaj, warna-warni akidah. Ya, bapaknya Syiah, anaknya Khawarij. Dilaknat sama orang tuanya, dibalas juga laknat sama kedua anaknya. Ini bukti khotal lima. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam memberikan solusi. Ketika terjadi perpecahan dan perselisihan itu, kembali kepada sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada ajaran Nabi alaihi salatu wasallam. Kita lanjutkan. Wa 'an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala ma ata 'ala an-nasi 'amun illa uhditsu fihi bid'atun wa amatu fihi sunnatan hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan. Tidaklah datang kepada manusia suatu masa kecuali mereka akan membuat-buat perkara bid'ah sehingga matilah sunnah-sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Mereka mematikan ajaran-ajaran Nabi alaihi salatu wassalam. Sunnah Nabi mereka tinggalkan. Sunnah Rasul SAW mereka jauhi. Sehingga hatta tahyal bid'ah wa tamutus sunan. Kemudian bid'ah yang hidup dan matilah dan reduplah cahaya sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Maka ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, ini menunjukkan bahwasanya akan terus ada bid'ah ini sampai akhir zaman. Tidak ada batasannya. Bid'ah ini akan berusaha terus mengalahkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam sampai akhir zaman. Tidak ada batasannya. Maka bid'ah yang pertama kali muncul bid'ah apa para jamaah? Bid'ah yang pertama kali muncul bid'ah apa? Hah? Baik. Bid'ah apa para jamaah? Ada yang tahu? Samsul? Khawarij. Baik. Yang lain? Hah? Tasbih dengan kerikil. Yang lain? Angga. Telat dia datang ini, langsung kasih soal. Apa bid'ah yang pertama kali muncul? Syiah, bid'ah Syiah dan bid'ah Khawarij. Di zamannya Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Sebagaimana kata Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa, wa awwalu bid'atin hadathat fil Islam bid'atul Khawarij wasyiah. Bid'ah yang pertama kali bergejolak yang muncul adalah bid'ah tentang Khawarij dan Syiah. Hadatsata fi asna'i khilafati Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib. Amma al-Khawarij faqatalahum wa amma asy-Syi'atu faharraqa ghaliyatahum bin-nar. Kata beliau, Khawarij diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Sedangkan orang-orang Syiah yang gulat, tahu gulat para jamaah? Yang gulu, yang sampai mengangkat derajatnya, orang-orang Syiah yang mengangkat derajatnya Ali sebagai Tuhan, mereka dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini dua bid'ah yang pertama kali muncul. Bibitnya sudah ada semenjak zaman Nabi alaihi salatu wasalam. Bibitnya Syiah Abdullah bin Saba al-Yahud. Bibitnya Khawarij hadisnya Dzul Khuwaisirah. Sudah ada semenjak zaman Nabi alaihi salatu wasalam, tapi masih berupa bibit yang belum tumbuh. Namun dia mulai besar dan tumbuh dan merasa kuat di zamannya Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu warḍah. Maka ikhwatal iman, kenapa orang-orang merasakan terasingnya sunnah di akhir zaman ini? Karena merajalelanya bid'ah. Kenapa orang-orang yang berjenggot terasing? Kenapa mereka yang mulai mengangkat celana di atas mata kakinya terasing? Kenapa mereka yang rajin ke masjid dikatakan fanatik? Kenapa mereka yang rajin menuntut ilmu dikatakan fanatisme dan yang semisalnya? Ibadah Allah, para jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keterasingan sunnah Rasul alaihi salatu wassalam. Sunnah ini terasing. Lihat ikhwatal iman, dahulu orang-orang mencela cadar ini, mencela hijab yang syar'i. Namun ketika ustadz-ustadz mereka berfatwa tentang cadar, barulah mereka sadar cadar itu mazhabnya Syafi'i rahimahullahu taala. Namun ketika dai-dai dakwah sunnah, dai-dai para ustadz yang di atas manhaj salaf berbicara cadar, mereka cemoh, mereka olo-olo. Namun ketika dai mereka yang mulai berbicara, mereka mulai mengatakan ini cadar ini disyariatkan ini dan itu. Maka ikhwatal iman, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah maksud Nabi dalam hadis sahih Muslim, bada al-islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba. Islam mulai dalam keadaan terasing dan akan kembali terasing, maka beruntunglah orang-orang yang terasing. Makanya ikhwatal iman disebutkan
Di sini dalam kitab Tadhkirat Ta'ifah Al-Mansurah bi Ba'd Sunan Al-Mahjurah, ya, tentang bahwasanya keterasingan Islam itu sudah ada semenjak di zaman tabi'in. Beliau mengatakan, ya'ti 'alan nasi zaman. Ini kata Ibrahim ibn Adham di dalam kitab Dhammul Kalam dari Imam Al-Harawi. Ya'ti 'alan nasi zaman, akan datang suatu masa kepada manusia, yakunu a'azzul asya'i thalathah, sesuatu yang paling langka itu 3. Yang pertama, akhun yusta'nasu ilaih, teman, saudara yang selalu merangkul kita. Au dirhamun min halal, uang dari hasil yang halal. Yang ketiga, au sunnatun yu'malu biha, atau sunnah yang diamalkan, yang dipraktekkan. Makanya para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ketika orang mulai mempraktekkan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, azan pertama, azan kedua, orang mengatakan, oh ini dari mana azan pertama ini? Oh, kita praktekkan azannya Abi Mahzurah. Padahal coba antum lihat dalam kitabnya para ulama Syafi'i, para jamaah, azannya Abi Mahzurah itu loh azannya Imam Syafi'i. Itu madhab Syafi'i. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu anna Muhammad Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah. Terus lanjut. Itu azan yang dipilih oleh mazhabnya Imam Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i. Kalau yang tersebar di Indonesia ini madhabnya Imam Muhammad dan yang lainnya. Madhabnya Imam Ahmad, Abu Hanifah. Adanya Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Tapi dia itu ikhwatul iman, keterasingan. Coba kalau kita praktekkan, coba di masjid ini praktekkan, berani apa tidak? Iya. Loh, masjid kan lain azan ini mana? Padahal itu azannya Syafi'i loh, para jemaah. Coba tuh lihat azannya, kajiannya saat kita Satul Hakim membahas tentang masalah ini juga. Ini azannya Imam Syafi'i. Tapi itu lihat ikhwatal iman. Siapa yang kita harapkan menegakkan sunnah ini kecuali kita, orang-orang yang berada di atas sunnah, yang menisbatkan diri kepada manhajus sunnah. Gak ada yang kita harapkan ikhwatal iman. Kita mau berharap kepada mereka, gak mungkin. Gak mungkin ikhwatal iman kecuali kita. Rasul mempraktekkan menggabungkan 2 salat ketika hujan. Siapa yang mau mempraktekannya kecuali kita? Para orang-orang akan terasing. Aduh, dia praktekkan kah? Mana? Jangan dipraktikkan. Siapa yang mengharapkan? Kecuali bukan kita yang menisbatkan diri kepada sunnah. Antum tunggu mereka mendapatkan hidayah baru dipraktekkan. Hidayah itu urusan Allah ikhwatal iman. Kita yang diberikan jalan hidayah yang berusaha mempraktekkan sunnah. Kalau mereka protes ya kasih dalilnya, selesai. Kalau mau terima alhamdulillah, kalau enggak ya urusan mereka. Hidayah itu di Allah, bukan di tangan kita. Baik. Kemudian asar yang ketiga. Waqala Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, mabtudi'at bid'atan illa izdadat mudiyan. Tidaklah munculnya suatu bid'ah kecuali akan semakin bertambah banyak.
Wala nuzi'at sunnatun illa izdadat haraba. Dan tidaklah dicabut suatu sunnah kecuali satu persatu sunnah itu akan semakin hilang. Dan ini waqi', dan ini terjadi ikhwatal iman. Betapa banyak macam-macam dan warna-warni perkara-perkara baru di dalam agama ini yang dilakukan oleh umat al-Islam, kaum muslimin. Padahal Rasul dan para sahabatnya tidak pernah melakukannya. Dengan dalih-dalih, dengan syubhat-syubhat, dengan alasan-alasan dan kerancuan. Mereka melakukannya ikhwatal iman dengan dalih cinta kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dengan dalih mengatakan ini perkara yang baik. Makanya Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala mengatakan dalam kitabnya Al-I'tisam, lamma kasuratil bid'ah wal mukhalafat wa tawata'an nasu 'alaiha. Ketika perkara-perkara baru bid'ah ini, mungkin ada saudara-saudara saya yang baru hadir di kajian ini, mungkin belum paham apa itu tentang bid'ah. Ya, mungkin belum mengerti tentang bid'ah. Oh, saya masuk kajian tiba-tiba pembahasannya bid'ah ini. Ya, saya katakan kajian ini tidak menghukumi semua perbuatan manusia yang ada, enggak. Artinya kita hanya menghukumi ibadah-ibadah yang dilakukan oleh kaum muslimin yang tidak ada contoh dan dalilnya. Kita enggak menghukumi semua perbuatan mereka bid'ah, enggak. Mana ibadah yang bertentangan dan tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya, itu yang kita katakan bid'ah. Dan mereka meyakininya ibadah. Baik, kita kembali. Saya mana tadi lupa saya? Hah? Komandan. Ayo Imam Syatibi. Berarti ngantok loh nih yang ini. Tengah 12 loh mah ini. Baik. Ketika bid'ah dan penyelisihan terhadap syariat itu sudah merajalela, dan orang-orang watawata'an nasu 'alaiha, orang-orang biasa melakukannya, lasara al-jahilu yaqul, maka orang jahil akan mengatakan, law kana hadza munkaran lama fa'alahu an-nas. Jikalau ini kemungkaran, mana mungkin orang banyak akan melakukannya. Betul apa tidak ini perhatian? Ini sudah dikatakan oleh Imam Syatibi rahimahullah. Kalau ini mungkar, gak mungkin orang-orang akan melakukannya. Dengan layak tegawe wah ini batur. Ida doang ni dengan goang nam kay ini. Darat tadah wah namun ngene aja para jamaah ini. Iya. Dengan layak tagawe ya ini. Masa naging salah mana? Masa ini salah? Dari dulu orang tua kita ngerjakan. Itu akibat ini kuatal iman merajalelanya. Terasingnya sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Saya sering bercerita tentang awal dakwah sunnah ini. Bapak saya, semoga Allah menjaga beliau. Saya masih kecil itu, ketika Syekh Husni rahimahullah, saya setiap hari Ahad itu diajak ikut takhasus. Ya, ikut. Dan saya melihat bagaimana perubahan drastis manusia pada saat itu. Saya masih ingat, masih kecil, saya dibawa naik ke masjid, kita masih selesai sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam zikir berjamaah, kemudian selesai Allahumma shol keliling salaman. Masih saya ingat.
Masih ada acara maulidah, Isra Mi'raj, tarawih, qadir. Asih saya ingat ikhwatal iman secara jelas. Tapi lama-lama saya berpikir, kok ini semakin hilang dengan dakwahnya beliau itu. Makin hilang. Wanita-wanita yang di kampung itu tidak ada yang berjilbab, mulai berjilbab dengan beliau. Subhanallah. Cemoohan, tuduhan, cacian, ya. Bahkan saya sekolah di SD umum waktu itu dekat rumah saya. Oh, tama Wahabi wah ini, tama Wahabi wah. Dari dulu tuduhan ini para jamaah. Semenjak zamannya Syekh Muhammad ibn Abdul Wahab sudah ada tuduhan ini. Dan terus akan dipakai sampai detik ini dan sampai seterusnya. Ya. Jadi kita ingat dulu mereka mengolok-olok orang tua kita, amamek bembe katanya. Astagfirullah. Saya ingat masih itu ikhwatal iman. Saya masih ingat. Tapi saya rasakan itu dakwah yang luar biasa, memberikan efek pada jamaah, memberikan pengaruh. Ya, membuat orang tersaring kembali kepada jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Makanya ikhwatal iman, ya, orang-orang yang melakukan bid'ah ini, apa yang mereka yakini? Mereka akan semakin dekat kepada Allah. Itu yang mereka yakini, sehingga mereka melakukan perkara-perkara bid'ah. Namun bid'ah itu tidak akan pernah mendekatkan mereka kepada Rabbul Alamin tabaraka wa ta'ala. Bid'ah tidak pernah akan mendatangkan ketakwaan kepada Allah. Tidak pernah. Kata Ayyub ibn Abi Tamimah As-Sikhtiyani dalam kitab Hilyatul Awliya, mazdada sahibu bid'atin ijtihadan illa zdada minallahi bu'dan. Semakin rajin, semakin giat pelaku bid'ah dalam bid'ahnya, maka semakin jauh dia dari Allah. Ucapan ini dalilnya jelas dalam hadis muttafaqun alaih. Ketika Nabi alaihi salatu wasallam berbicara tentang ibadah salatnya orang-orang Khawarij. Kalau Khawarij zamannya Ali itu para jamaah, sebagaimana disebutkan dalam asar-asar yang sahih, muka mereka itu pucat, pasi, ya. Mata mereka hitam lekuk karena capek beribadah kepada Allah. Makanya Nabi mengatakan apa? Yakhruju fikum qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Kalian akan meremehkan salat kalian dengan salatnya mereka. Ndak apa-apa salat itu terbandingkan dengan salat Khawarij. Itu bahasanya Nabi alaihi salatu wasallam. Enggak bisa dibandingkan. Wasiyamakum ma'a siyamihim. Tak bisa dibandingkan puasa kalian dengan puasa mereka. Wa amalukum ma'a amalihim. Amalan kalian dan amalan mereka. Yaqra'una al-Qur'ana la yujawizu hanajirahum yamruquna minad dini kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka membaca Al-Quran namun tidak sampai ke kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama Islam sebagaimana ujung anak panah itu keluar dari sarang. Coba untuk orang panah tembus. Seperti itu cepatnya. Artinya, lihat salat mereka itu sia-sia ikhwatal iman. Membuat mereka semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Imam Ibnul Jauzi dalam kitab Talbis Iblis menyebutkan tentang orang-orang yang melakukan bid'ah dengan berzikir-zikir, yang khusyuk menangis. Apa kata beliau? Wa qad labbasa iblisu ala khalqin katsirin minal awami yahduruna majalis adz-dzikri wa yabkuna wa yaktafuna bidzalik dhannan minhum anna al-maqsuda innama huwa al-amal idza lam ya'mal bima yasma' kana ziyadatan fil hujjati alaih. Iblis telah membisikkan kepada mereka untuk menghadiri majlis-majlis zikir,
Di sana mereka menangis, mereka khusyuk. Mereka mengira bahwasannya tujuan adalah amal, ya. Jika tidak mereka mengamalkan amalan tersebut, itu akan menjadi hujjah bagi mereka pada hari kiamat. Kata beliau, wa inni la a'rifu khalqan, aku mengetahui sekelompok manusia yahdurunal majlis mundu sinin, selama bertahun-tahun. Yabkun wa yakhsha'un wa la yataghayyar ahaduhum. Bertahun-tahun ikut majelis zikir, tapi enggak berubah, enggak ada efek pada pribadi mereka. Amma qad i'tadahu minal muamalah fir riba, enggak ada efek, terus bermuamalah dengan riba. Wal ghishi fil bai', melakukan menipu dalam jual beli. Wal jahlu bi arkanis shalah, tidak paham tentang rukun shalah. Wal ghibah lil muslimin, menggibah kaum muslimin, dan perkara-perkara yang lain. Ikhwatal iman, orang-orang yang betul-betul ngaji sunnah ini, betul-betul belajar sunnah ini dengan tulus demi Allah, itu akan memberikan efek pada dirinya. Kalau betul-betul dia ikut kajian di atas dasar ilmu, bukan ikut-ikutan. Kalau ikut-ikutan gak ada efek, ikhwatal iman. Demi Allah, sunnah ini tidak akan memberikan efek kepada antum kalau hanya sekedar ikut-ikutan. Kalau antum mengikuti sunnah ini di atas burhan, di atas dalil, demi Allah itu akan memberikan efek kepada antum. Makanya ikhwatal iman, jangan antum mengaji ini karena ikut-ikutanlah. Ikuti dia dengan dalil, agama ini ikuti dia dengan dalil, bukan dengan ikut-ikutan. Sehingga itu memberikan kita efek, berikan kita pengaruh. Dan nasihat bagi antum semua ini para jamaah, masih banyak keluhan kepada saya, ya, tentang ikhwan-ikhwan kita ini masih pelit senyum, masih pelit salam. Ikhwatal iman, antum ngaji sunnah ini bukan untuk memperkeras hati, bukan untuk memperpelit senyuman, enggak. Sebaliknya antum mengaji sunnah ini untuk semakin menjadi orang-orang yang berbudi pekerti yang mulia. Karena sunnah ini bukan hanya berbicara tentang akidah, bukan hanya berbicara tentang muamalah, bukan hanya berbicara tentang ibadah, enggak, tapi berbicara juga tentang akhlak. Tapi ingat, akhlak yang nomor satu, akhlak dengan Allah. Kata Syekh Abdul Razak, orang yang berbuat syirik, mereka orang yang paling rusak akhlaknya kepada Allah, meskipun hubungannya baik dengan manusia. Ya ikhwatal iman, senyum. Siapapun antum jumpai, antum gak kenal di luar ini, assalamualaikum, ahlan, ya, bagaimana kabar, sehat, selesai, minimum. Jangan lihat baru, yo kan baru ruan ini, saya ini. Yang baru datang dilototin. Ya akhirnya kan dia jarang ngaji, ini ku semal ilang ngadang aku tono mana? Mama. Bersalah itu ngaji ini aja para jamaah kah? Ya. Tapi para jamaah silakan kita azan dulu baru kita tanya jawab. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Dari mana kita tahu kiai atau ustaz rujuk kepada dakwah sunnah ini? Kalau dia dahulu memusuhi dakwah sunnah ini, ya maka dia harus tampakkan dirinya di atas sunnah, terang-terangan, jangan sembunyi-sembunyi rujuk. Karena salah seorang tabi'in yang bernama Maimun bin Mihran dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah mengatakan, man asa'a sirran ya falyatub sirran. Barang siapa yang melakukan dosa sembunyi-sembunyi, dia taubat sembunyi-sembunyi. Wa man asa'a alaniyatan falyatub alaniyah. Barang siapa yang melakukan dosa terang-terangan, dia taubat terang-terangan, umumkan, saya rujuk dari mazhab saya yang dulu. Karena kita tidak tahu para jamaah apakah dia rujuk apa enggak. Fa innan nasa yu'ayyir, fa inna Allah yaghfir wa la yu'ayyir, wan nasu yu'ayyiruna wa la yaghfirun. Allah itu enggak mencela tapi mengampuni. Manusia itu mencela tapi tidak memaafkan. Bagaimana tahu? Ya lihat siapa teman duduknya sampai saat ini. Cara sederhana itu sudah belajar. At-tuyur ma'a ashkaliha taqa'u. Burung itu akan hinggap dengan yang sejenis.
Orang-orang yang di atas manhajus salaf akan duduk bersama orang-orang yang di atas manhajus salaf. Kalau betul-betul rujuk, gak usah malu-malu rujuk ya ikhwatal iman. Ngapain kita malu-malu rujuk? Imam Malik rahimahullah gak ada malu-malu untuk rujuk. Sebutkan oleh Ibnu Wahab rahimahullahu ta'ala, beliau ditanya tentang masalah menyela-nyela kaki ketika berwudu dengan jari kelingking. Imam Malik mengatakan laisa 'alan nasi zalik, enggak perlu orang-orang melakukan itu. Ibnu Wahab menunggu orang-orang sepi. Barulah Imam, saya punya hadis dari Rasul tentang hadis ini. Disampaikanlah sanadnya. Apa kata Imam Malik rahimahullah? Wa hadza haditsun hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Ini adalah hadis yang hasan. Akhirnya beliau merujuk kepada fatwanya. Kemudian suatu ketika beliau ditanya kembali tentang masalah yang sama, beliau mengatakan apa? Itu adalah sunnah. Apa halangan kita untuk rujuk? Maka bagaimana mengetahuinya? Lihat siapa teman-temannya. Allah Ta'ala a'lam. Saya sudah melakukan dosa-dosa besar. Tidak usah disebutkan. Mohon solusinya Ustadz. Apa yang saya lakukan untuk bisa bertaubat, dan apakah dosa-dosa saya bisa diampuni oleh Allah? Kata Allah dalam Al-Quranul Karim, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh dosa. Ya ibadi, kata dalam hadis qudsi yang lain, "Lau ataitani biqurabil ardi khataya, thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfir." Kau datang kepadaku membawa dosa sepenuh bumi, namun engkau tidak berbuat syirik kepadaku, aku akan mendatangkan ampunan yang semisal dengannya. Selama masih hidup, kesempatan untuk bertaubat dan kembali kepada Allah itu masih terbuka dan ada. Manusia ini adalah manusia, ini kita semua ini pendosa ya khotalim. Tak ada manusia ini yang suci. Ini manusia yang banyak dosa kita. Tak ada manusia yang suci. Makanya manusia itu diperintahkan oleh Allah untuk bertaubat. Tubu ilallahi jami'a, bertaubat kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertaubat dalam masalah dosanya, kalau dosanya berkaitan antara dia dan Allah, cukup dengan 3 syarat. Yang pertama apa? Menyesal. Kemudian yang kedua, dia segera meninggalkan dosa itu tanpa pikir panjang. Yang masih pada riba, jangan takut, tinggalkan segera. Tunggu pulang modal julunda. Segera. Gak ada mengumpul-ngumpulkan modal. Tinggalkan. Innaka lan tada'a syai'an lillahi illa 'awwadahu Allahu khairan min. Tidaklah engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, kata Nabi alaihi salatu wasallam, melainkan Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Tidak tunggu waktu ya khotan, segera. Karena mati itu nggak nunggu waktu. Kemudian yang ketiga, al-azmu ala adamil audah, bertekad kuat untuk tidak kembali melakukan dosa. Itu kalau urusan dosa antara Allah dengan makhluknya. Tapi kalau dosa itu berkaitan dengan hak manusia, ditambahkan dengan satu syarat lagi, mengembalikan hak tersebut. Meskipun dia orang kafir. Antum punya utang sama orang kafir, antum harus cari orangnya. Kalau nggak ada orangnya, bayar kepada keturunannya. Ini beratnya ikhwatal iman, berkaitan dengan urusan ya dosa yang berkaitan dengan haknya makhluk. Wallahu a'lam. Bagaimana hukum salat di pasar dan berapa derajat yang didapatkan? Alhamdulillah. Dalam sebuah riwayat Bukhari dan yang lainnya,
Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, salat kalian ya di masjid berjamaah lebih utama daripada salat kalian di rumah kalian dan di pasar kalian sebanyak 27 derajat. Apakah yang sering Apakah yang sering terlihat di masjid atau bagaimana? Oh bukan, beda ini. Dan berapa derajat yang didapatkan? Apakah ditinggalkan pasar menuju masjid atau bagaimana? Tinggalkan. Ya. Jangan sampai kita orang-orang yang dilalaikan oleh apa? Fas'au ila dzikrillahi wa zarul bai'. Segera menuju ya zikir kepada Allah dan tinggalkan jual beli. Nanti buka lagi ya. Antum sholat tak bakal mengurangi rezeki khawatir. Gak ada ceritanya sholat itu mengurangi rezeki. Cuman kita saja yang takut lah, pelanggan nasi duit ini. Bismillah, tutup. Nanti buka lagi habis sholat. Makanya lihat negeri Saudi Arabia yang penuh keberkahan itu ya khawatir. Tapi kita ini karena kurang iman kita ya begitu. Dan ini dipraktekkan oleh salah satu ikhwan kita, ikhwatal iman. Di negeri Lombok ini, tidak perlu saya sebutkan orangnya. Setiap saat ditutup tokonya. Ditutup. Yakin ya rezeki itu sudah dijamin kok sama Allah. Ngapain kita khawatir? Sudah Allah katakan, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk salat dan sabar di atasnya. Kami yang memberikan kalian rezeki. Bagaimana kita yakin gara-gara sholat ke masjid nanti rezeki kita akan kurang? Sungguh berburuk sangka kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu taala a'lam.